Baru-baru ini terungkap sejumlah oknum yang melakukan pengoplosan dan pemutihan beras menggunakan zat kimia. Menurut dosen metalurgi Universitas Hasanuddin, hal tersebut dilakukan untuk meraup untung karena beras yang putih dinilai berkualitas dan berharga tinggi. Diketahui bahan kimia yang paling sering digunakan untuk memutihkan beras adalah klorin. Namun hal tersebut dinilai berbahaya bagi kesehatan manusia. Lantas apa bahaya klorin jika terkandung dalam beras? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Belum lama ini, Polres Serang membongkar gudang yang dijadikan tempat pengoplosan dan pemutihan beras bulog agar menjadi beras premium dengan berbagai merek. Dilansir dari CNN, beras bulog yang telah diputihkan dibungkus dengan merek Ramos dan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional. Menurut berasmagnis.com, bahan kimia yang paling sering digunakan untuk memutihkan beras adalah klorin. Klorin digunakan sebagai disinfektan pada pengolahan air minum. Dalam industri tekstil dan kertas, fungsi klorin pada kedua industri tersebut adalah sebagai pemutih dan penghalus. Dalam wawancara dengan seorang dosen metalurgi dari Universitas Hasanuddin, Andi Muhammad Ansar, SSI MSI, terungkap bahwa penggunaan klorin dalam pemutihan beras dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius, seperti gangguan pernafasan, kerusakan pada usus lambung, hingga risiko penyakit kanker pada hati dan ginjal. Klorin berinteraksi dengan komponen-komponen beras, menghilangkan beberapa komponen pada permukaan beras sehingga terlihat putih. Pemutihan beras dengan klorin dapat mengubah tekstur, daya cerna, dan kandungan nutrisi beras, mengurangi protein dan serat yang penting. Ansar juga mengungkapkan alasan penggunaan klorin ini untuk mendapatkan untung besar, karena beras yang putih akan dinilai berkualitas dan berharga tinggi. Untuk menjaga keamanan konsumen, pemerintah telah mengatur larangan penggunaan klorin dalam pemutihan beras. Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Kesehatan menetapkan bahwa bahan kimia berbahaya, termasuk klorin, dilarang digunakan dalam proses penggilingan padi, huller, dan pengesohan beras. Namun temuan klorin dalam beras di Kota Tangerang menunjukkan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Meskipun klorin telah lama menjadi bagian dari proses pemutihan beras, terdapat alternatif lain yang lebih aman. Metode seperti penggilingan beras, pemutihan dengan uap, perendaman dalam larutan alkali, dan teknologi penggilingan baru dapat digunakan untuk memutihkan beras tanpa mengandalkan klorin. Pilihan ini memberikan solusi yang lebih aman tanpa mengorbankan kualitas nutrisi beras. Dalam konteks ini penting bagi produsen beras untuk memastikan bahwa metode pemutihan yang digunakan tidak hanya mempertahankan kualitas, tetapi juga memenuhi standar keamanan konsumen. Rahmatia Muhammad Syeful, Unhas TV.